Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Kontana dengan NIM 43120010218. Mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya guna untuk memenuhi nilai tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu saya, Bapak Dadi Waras Suarjono, MPD. Di sini saya memilih topik Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa dunia. Latar belakang. Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Terdapat sekitar 17.500 pulau besar maupun pulau kecil. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Tak heran, banyak orang asing dari berbagai negara yang datang ke Indonesia, baik untuk melanjutkan studi, bekerja, ataupun hanya sekedar berwisata. Hal ini membuat bahasa Indonesia dianggap penting dan berguna bagi orang luar. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sampai mancanegara. Terbukti banyaknya penutur asing yang berminat mempelajari bahasa Indonesia, dan mereka menganggap bahasa Indonesia bahasa yang mudah untuk dan dimengerti. Lalu, pengertian bahasa. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkap secara lisan maupun tulisan. Pengertian bahasa sendiri adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistematik fungsional atau yang disingkat dengan LSF, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks, situasi, dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulis. Lalu di sini saya mendapat salah satu pendapat ahli tentang pengertian bahasa, yaitu menurut Bollinger, bahasa adalah sistem fonem yang terbentuk sebab perbedaan bunyi, sintaksis, serta sistem morfem guna dapat mengungkapkan arti yang terdapat hubungannya dengan dunia luar. Dunia luar yang dimaksud adalah kenyataan. Lalu, faktor-faktor penghambat bahasa Indonesia. Di sini terdapat 3 faktor penghambat bahasa Indonesia. 1. Rendahnya SDM. Menyebabkan sulitnya mengembangkan bahasa Indonesia karena kurangnya tenaga pengajar. 2. Masalah ekonomi. Ekonomi yang tidak mencukupi juga bisa menjadi penghambat seseorang untuk mengembangkan bahasanya. Lalu yang ketiga, senang dengan sesuatu yang berbau asing. Banyaknya anak muda di Indonesia sekarang lebih senang memakai bahasa luar dibandingkan bahasa Indonesia. Lalu BIPA atau panjangan dari Bahasa Indonesia Penutur Asing. BIPA adalah kependekan dari Bahasa Indonesia Penutur Asing. Program BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. BIPA adalah pengajar bahasa Indonesia yang diberikan kepada orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Pelajaran BIPA sendiri dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Dasar atau novice, 2. Menengah atau intermediate, dan 3. Mahir atau advanced. Di dalamnya
di dalamnya terdiri dari 4 kompetensi kemampuan berbahasa, yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Visi dari BIPA itu sendiri, yaitu menjadi pusat pelayanan belajar bahasa, seni, dan budaya Indonesia bagi penutur asing yang unggul dan berkualitas dengan mendasarkan pada karakter dan kepribadian bangsa, baik secara nasional maupun internasional. Dan misi dari BIPA itu sendiri ialah 1. Menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing yang berkualitas. 2. Memberikan pelayanan pembelajaran bahasa, seni, dan budaya yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan penutur asing. 3. Mengendalikan seni dan budaya Indonesia kepada penutur asing. Tujuan bangsa asing mempelajari bahasa Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, menguasai keterampilan komunikasi antarpersonal dasar. Lalu yang kedua, sebagai alat untuk berbisnis dan bekerja sama. Dan yang ketiga, untuk mempelajari budaya dan keberagaman yang terdapat di Indonesia. Kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan dari PPT yang saya kerjakan ini, yaitu kesimpulannya, bahasa merupakan sebuah alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa juga sangat penting bagi perkembangan suatu negara. Dikenal dan dipelajari bahasa Indonesia oleh negara-negara di dunia merupakan hal positif bagi Indonesia itu sendiri, karena dapat mengenalkan bahasa serta juga dapat mempererat hubungan antara negara yang bersangkutan. Saran yang dapat saya berikan adalah agar meningkat bahasa Indonesia dan memberikan pembelajaran yang baik lewat video maupun daring, serta memuat lebih banyak gagasan-gagasan serta teori-teori yang relevan melalui program BIPA itu tersendiri yang dijadikan pertimbangan untuk membawa program BIPA menjadi lebih baik dan menguna untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia internasional atau asing. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.